Baik, untuk selanjutnya kita lihat rangkaian untuk palang pintu otomatis dengan menggunakan LDR dan sensor. Di rangkaian ini terlihat ada sensor LDR dan juga laser. Ketika sensor LDR ini terkena laser, tidak ada penghalang atau tidak ada objek yang akan melewati palang. Namun, ketika laser tidak mengenai sensor LDR, berarti ada penghalang atau adanya objek yang akan melewati palang. Seperti yang kita ketahui di sini, LDR itu adalah sebuah resistor yang resistansinya tergantung dari cahaya yang dia dapatkan. Ketika LDR mendapatkan cahaya, maka resistansinya akan mendekati nol. Namun, ketika LDR tidak mendapatkan cahaya, maka resistansinya akan lebih besar dari resistor yang pada nilai LDR tersebut akan lebih besar dari resistor yang pada skematik ini letak resistor berada di atasnya. Pada rangkaian ini juga terlihat adanya komparator LM393, di mana ketika LDR tidak mendapatkan cahaya, maka ground bisa masuk ke arah komparator. Namun, ketika LDR mendapatkan cahaya, maka VCC bisa masuk ke arah komparator, di mana pada komparator ini nanti akan menentukan high atau low-nya dari tegangan yang berasal dari sensor. Selanjutnya di sini terdapat rangkaian 7 segmen, di mana ketika ada penghalang atau ada objek yang melewati palang dan palang terbuka, maka nilai pada 7 segmen tersebut akan bertambah 1. Namun, saat palang akan menutup, nilai pada 7 segmen akan tetap atau tidak bertambah, sehingga pada 7 segmen ini hanya menghitung jumlah objek yang melewati palang. Kemudian selanjutnya di sini ada rangkaian PCB, di mana di sini terdapat 3 PCB. Yang pertama ini merupakan rangkaian PCB yang terhubung ke motor, di mana di situ terdapat 2 relay. Kemudian rangkaian PCB yang kedua di sini ada untuk laser dan sensor LDR. Kemudian rangkaian PCB yang ketiga ini ada PCB untuk 7 segmennya. Kemudian ini adalah bentuk PCB yang sudah dicetak. Di sini ada 2 contoh PCB yang sudah dicetak. Kemudian karena PCB tersebut sudah dicetak, selanjutnya yaitu pemasangan komponen-komponen yang sudah disebutkan di awal video tadi ke ketiga PCB yang sudah dicetak. Untuk tampilannya setelah dipasang yaitu sebagai berikut. Di sini ada PCB yang terhubung ke motor tadi yang sudah dipasang dengan komponen-komponen. Nah, di sini juga terdapat 2 relay, di mana relay ini yang nantinya akan mengontrol gerakan dari motor. Kemudian di sini juga terdapat 2 display 7 segmen yang sudah dipasang pada PCB yang sudah dicetak. Kemudian selanjutnya di sini terdapat motornya, di mana kami menggunakan motor DC gearbox untuk menggerakkan palang.
Kemudian di sini terdapat rangkaian untuk receivernya, di mana juga terdapat sensor LDR. Kemudian ini adalah lasernya yang nantinya cahayanya akan mengenai sensor LDR. Baik, ini adalah tampilan rangkaiannya secara utuh. Baik, di sini dapat dilihat hasil dari proyek palang pintu dengan menggunakan sensor LDR dan laser. Di sini sudah terlihat proyek sudah dirangkai dengan pada video tersebut terlihat ada 3 PCB dan juga terdapat sumber tegangannya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pentingnya palang pintu otomatis ini. Salah satu alasan adanya palang pintu otomatis ini yaitu dikarenakan kebutuhan manusia terhadap peralatan yang cerdas dan dapat bekerja secara otomatis ini semakin hari semakin meningkat, sehingga peralatan-peralatan otomatis ini sedikit demi sedikit mulai menggantikan peralatan manual. Misalnya saja, salah satu contoh penerapan palang pintu otomatis ini dapat dilihat pada sebuah perusahaan besar, di mana di perusahaan tersebut membutuhkan banyak kendaraan yang keluar masuk perusahaan untuk menjalankan proses kerja. Sehingga pada perusahaan tersebut ini dibutuhkan suatu perangkat sistem otomatis berupa palang pintu yang dapat bekerja secara full time. Dengan tujuan, dengan adanya palang pintu otomatis ini itu dapat mempermudah petugas untuk membuka palang pintu pada perusahaan ini. Jadi, setiap kendaraan yang akan masuk maupun keluar akan terdeteksi oleh palang pintu sehingga palang akan terbuka. Nah, setelah mengetahui pentingnya dari palang pintu otomatis ini, selanjutnya di sini bisa dilihat proyek palang pintu yang kami buat ini, di mana proyek palang pintu ini menggunakan sensor LDR dan counter. Di mana seperti yang kita ketahui, LDR ini merupakan jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Besarnya nilai hambatan pada suatu sensor cahaya LDR ini tergantung pada besar kecilnya cahaya yang diterima oleh sensor LDR itu sendiri. Nah, kemudian untuk counter sendiri itu merupakan rangkaian logika sekuensial yang dapat berfungsi untuk menghitung jumlah pulsa yang masuk yang dinyatakan dengan bilangan biner. Nah, pada video ini juga terdapat laser di mana laser ini tuh merupakan sumber cahaya untuk sensor LDR. Ketika laser ini mengenai sensor LDR, berarti tidak ada kendaraan atau tidak ada penghalang atau tidak ada objek yang akan melewati palang, sehingga sinar dari laser ini bisa sampai ke sensor LDR. Namun, ketika sinar laser ini tidak mengenai sensor LDR, berarti ada objek atau ada kendaraan yang akan melintas melewati palang,
sehingga sinar laser ini terhalang dan tidak bisa sampai ke sensor LDR. Pada proyek ini, kondisi laser akan terus menyala sehingga tidak sampainya sinar laser ke sensor LDR itu hanya disebabkan karena adanya penghalang, bukan karena laser dimatikan. Kemudian, ketika sinar laser ini tidak mengenai sensor LDR, dikarenakan terhalang oleh kendaraan yang akan lewat melintasi palang pintu, maka kemudian dari LDR ini, dari sensor LDR ini akan dikirim data dari sensor LDR ini akan dikirimkan ke komparator, lalu diteruskan ke rangkaian counter, sehingga terlihat seperti pada video, angka pada 7 segmen akan bertambah 1 dan seterusnya. Kemudian dari komparator tersebut juga dikirimkan lagi pada rangkaian motor. Nah, sehingga hasil outputan komparator yang akan aktif ketika aktif low, sehingga akan membuka palang tadi dengan menggunakan motor dan palang tadi akan terbuka. Kemudian akan terjadi delay selama 5 detik pada motor, akan menyebabkan delay selama 5 detik pada motor sebelum palang tersebut ditutup kembali. Jadi ketika pengendara sudah melewati palang tersebut akan delay selama 5 detik. Kemudian ketika sinar laser sudah mengenai sensor LDR kembali, palang tersebut akan ditutup kembali. Kemudian untuk konfigurasi delay di sini itu dilakukan menggunakan rangkaian RC dan menggunakan limit switch untuk mengatur palang untuk berhenti dengan posisi 90 derajat, sehingga ketika palang tersebut dibuka, palang itu akan berhenti dengan posisi palang berada pada 90 derajat. Kemudian pada proyek ini tuh kami belum membuat palangnya, sehingga pada video ini hanya dapat terlihat adanya motor DC gearbox yang berputar, yaitu berputar ke kanan dan berputar ke kiri, yang menandakan bahwa palang itu ditutup ataupun dibuka. Kemudian di sini juga terdapat decoder di mana input yang dihasilkan di komparator ini input yang dihasilkan di komparator akan diteruskan ke decoder, di mana decoder ini nantinya akan mengeluarkan logika biner untuk mengaktifkan kaki-kaki pada 7 segmen. Terlihat pada video ini, yaitu ketika sinar laser tidak mengenai sensor LDR, maka pada 7 segmennya itu akan bertambah 1 yang menandakan bahwa ada pengendara atau ada objek yang lewat ketika sinar sensor tidak mengenai LDR atau ketika palang ini dibuka. Namun ketika palang ini menutup kembali, pada 7 segmennya itu angkanya tidak bertambah, sehingga yang dihitung itu jumlah pengendara atau jumlah objek yang melewati palang. Baik, itu yang dapat saya jelaskan tentang prinsip kerja dari palang otomatis dengan menggunakan LDR dan counter. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dari penjelasan saya, karena di sini saya juga masih belajar.
Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.